Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat datang dalam video berbagi praktik baik jurus 2 BK hebat, yaitu kelola emosi, dengan topik merancang pembelajaran sosial emosional. Sebagai guru BK, saya percaya bahwa kemampuan kelola emosi bukan hanya penting bagi murid, tetapi juga menjadi bekal utama bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dalam video ini, kita akan mengikuti alur ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Melalui alur ini, peserta diajak mengalami sebuah kegiatan sederhana, memaknainya, memahami konsep pembelajaran sosial emosional, dan akhirnya membuat media yang bisa langsung digunakan di kelas. Siapkah Bapak Ibu untuk memulai perjalanan hari ini? Baik, mari kita mulai dari sebuah aktivitas sederhana namun penuh makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertemu di kantor yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beserta salam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Bapak Ibu Majelis Guru sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang 1 jurus dari 7 jurus BK hebat. Jadi ada 7 jurus BK hebat. Ya, ini tidak hanya diperuntukkan kepada guru BK. Nah, jadi jurus BK hebat ini untuk membantu salah satunya guru wali dalam menangani siswa gitu. Jadi ada 7 jurus. Tapi untuk hari ini saya akan mengimbaskan 1 jurus yang saya anggap itu butuh bantuan kita semua untuk mengimplementasikannya kepada siswa. Jadi 1 jurus ini adalah jurus kedua, yaitu kelola emosi. Semoga nanti ada waktu supaya kita bisa membahas ke-7 jurusnya gitu. Ya, jadi jurus yang akan kita bahas hari ini adalah jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Dan kelola emosi ini menjadi dasar untuk merancang pembelajaran sosial emosional gitu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita lihat terlebih dahulu tujuan dari pengimbasan ini. Tentunya yang pertama kita bisa memahami konsep emosi, lalu yang kedua kita bisa mengelola emosi diri, baik itu emosi kita ataupun nanti kita akan membantu siswa untuk mengelola emosi yang ada di dalam dirinya. Lalu kita akan memahami 5 kompetensi sel itu social emotional learning. Lalu kita yang terakhir akan merancang pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, saya akan membagikan 1 kertas kepada rekan-rekan semua. Masya Allah. Enggak. Iya. Jadi Bapak Ibu semua mendapatkan 1 lembar kertas. Nah, 1 lembar kertas ini kita pakai untuk beraktivitas. Ya, jadi dalam kegiatan ini stepnya ARKA. Jadi kalau di modul ajar kita itu bisa kita gunakan juga step ARKA. Yang pertama kita lakukan di pembelajaran adalah aktivitas terlebih dahulu. Nah, aktivitas hari ini kita akan bermain kertas emosi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika saya membacakan narasi silahkan pejamkan mata. Lalu ketika emosi yang dimunculkan dari cerita saya itu senang, Bapak Ibu mengelus kertasnya gitu, dielus-elus ya, dielus-elus gitu ya, atau diusap-usap ya, diusap-usap gitu. Oh enggak, saya oh enggak. Lalu kalau Bapak Ibu merasakan kesal,
boleh Bapak Ibu remas gitu. Jadi kalau kesal kita remas begitu. Seberapa kesal Anda? Ya alhamdulillah ya Bu. Kita tengok nanti. Seberapa kesal Anda? Silahkan diremas kertas yang saya berikan tadi. Lalu ketika Bapak Ibu marah, silakan Bapak Ibu sobek kertas yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Boleh. Setelah itu tolong ya. Iya. Jadi kalau belum mewakili kertasnya, ya Pak Syah nanti boleh dibanting mejanya, tapi ditukar lagi dengan yang baru. Oke, silakan pejamkan mata dulu Bapak Ibu. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di cantelan sepeda motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Jadi sekarang bagaimana kertas Bapak Ibu? Alhamdulillah aman. Oke, bisa aman. Kenapa bisa aman? Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kalau belum bisa membayangkan Sabar. masih Belum ya, masih oke. itu tandanya kita bisa menyatakan kan? Betul. Berarti kita masih sabar menghadapi anak kita. Iya. Aku sabar. Oke, alhamdulillah. Jadi peduli ya. Jadi kalau kertas kita ini kita anggap murid kita, kira-kira kalau dia diremas bagaimana ya Bapak Ibu? Digosok lagi. Oh ya, bagaimana? Membekas ya. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi setiap respon emosional kita itu ternyata dampaknya kepada siswa atau murid tadi. Nah, iya bisa jadi. Karena bagaimana ya kok bisa berdendam ya, Bu? Karena itu tadi contohnya di kertas. Nggak bisa bagi itu lagi lagi. Rapi lagi ya. Oh, nggak bekas ya? Ada jejaknya. Nah, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sudah merefleksi dari apa yang sudah kita kerjakan. Alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah kita sabar-sabar, Masya Allah. Kita lihat video ini dulu Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita akan jadi stabilizer, termometer, atau jadi kulkas Bapak Ibu? Oh, jadi adaptor ya. Iya, gimana itu kalau jadi Pak adaptor Pak Syah? Kalau jadi jadi harusnya nggak jadi stabilizer kita, jadi adaptor ya. Iya. Seharusnya Masya Allah. Semoga nanti kita bisa menjadi adaptor semuanya Bapak Ibu ya. Amin.
Iya, jadi ada stepnya. Mungkin pertama kita termometer, setelah itu apa tadi Bu? Stabilizer, baru jadi adapter. Setelah kita tadi melakukan aktivitas, kegiatan yang kita lakukan kedua adalah refleksi. Seperti yang sudah kita lakukan tadi tentang kertas atau setelah nonton video. Nah, selanjutnya kita akan mengenal konsep. Jadi apa itu pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dia ada 5 kompetensi social emotional learning. Ini perlu untuk kita dan terutama untuk siswa, karena siswa kita kayaknya sulit untuk mengendalikan emosi, apalagi kalau ngumpul tugas seperti yang terjadi kemarin-kemarin ini ya, gitu. Jadi yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi self awareness ini bisa mengenali emosi dan nilai dirinya. Jadi siswa itu tahu kalau dia marah, tahu kalau dia sedih. Ya. Jadi nanti kalau kita tanya tidak ada lagi jawaban B aja gitu. Ini kelas Bu Yulia ini sering ya kan dikasih angket untuk mengukur kepribadian, jawabannya netral semuanya. Jadi B aja, semuanya B aja. Jadi semoga tidak ada yang demikian lagi. Lalu yang kedua ada self management, itu kita bisa mengelola emosi dan perilaku. Contohnya ada teknik-teknik menenangkan diri. Lalu ada social awareness, di mana ini udah masuk ke empati dan bisa beradaptasi dengan norma sosial. Jadi kalau di sini nih siswa sudah bisa dia menjalin hubungan sosial yang hangat di kelasnya. Lalu ada relationship skill, di mana itu bisa dia mengkomunikasikan dengan baik. Jadi kan ada beberapa siswa kita yang sudah mampu, tapi ada juga yang belum. Contohnya dia maunya seperti ini, dia tidak mau diberi tugas seperti yang sudah kita tuntut, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Jadi nanti kita akan berupaya untuk membangun siswa yang bisa mengkomunikasikan maksud dan perasaannya dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada bertanggung jawab untuk segala keputusan yang sudah dia ambil gitu. Jadi ini ada 5 tahap dalam social emotional learning. Lalu ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu guru. Jadi ternyata otak kita itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada neokorteks, di mana kalau kita berpikir pakai neokorteks kita logis, semuanya harus logis. Semuanya harus logis, harus tenang, harus rasional, harus masuk akal. Lalu kalau kita berpikirnya pakai sistem limbik ini atau bunglon, itu kita mengedepankan perasaan gitu ya. Jadi ini contohnya nih, ada gambarnya. Lalu yang terakhir itu di otak kita ada reptilian brain. Jadi itu otak reptil kita. Jadi cuma ada 2. Kalau kita berpikir dengan otak reptil, cuma ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak tempur, kita harus kabur. Kalau nggak kita lawan, berarti kita kabur. Nah, itu otak reptil kita. Itu jadi kalau ketika di sini, ketika model ini, model kita neokortek kita itu mengendalikan diri kita, maka kita bisa berpikir dengan tenang gitu. Jadi ketika kita berpikir tidak tenang, berarti bukan neokortek kita yang bekerja, tapi itu udah sistem limbik atau bahkan reptilian brain gitu. Jadi ini nanti yang akan kita upayakan sama-sama. Saya juga belajar, mohon diingatkan nanti kalau reptilian brain saya yang aktif begitu. Jadi untuk mengatasi ini nanti kita akan membuat beberapa rencana pembelajaran sosial emosional gitu. Jangan sampai nanti dinosaurus ini yang menguasai kita. Begitu. Jadi kalau kita berpikir dengan neokortek, kita akan bisa menjadi pawang dari perasaan dan pikiran kita semuanya. Tapi kalau kita ini limbik, orang-orang yang suka baper, biasanya ini yang dikedepankan limbiknya gitu. Padahal kita tidak bisa berpikir dengan rasional gitu. Nah, yang ini yang paling parah. Kalau dia tidak kabur, ya dia harus menang. Ini otak reptil, jadi jangan sampai kita berada di fase ini Bapak Ibu. Kita lihat, jangan sampai kita seperti video viral yang ini ya. Oh ya maaf Bu.
Ini kalau dinosaurus versi dinosaurus. Jadi yang aktif adalah sama-sama dinosaurus atau si Abib ya, bukan siswa kita. Kalau ini pawang dengan dinosaurus. Mimi dan Taya. Oke, ternafas. Ini dia. Jadi kalau kita berpikir sama-sama dinosaurus lawan dinosaurus, seperti apa ya? Kita tidak bisa kalah dengan siswa. Lalu ini ada Bapak Ibu simulasi konflik dan otak dan jeda itu. Ketika dinosaurus lawan dinosaurus atau otak reptil kita yang bekerja, maka itu kan akan ada konflik. Pasti nggak akan ketemu jalannya. Lalu kalau pawang ketemu dinosaurus, maka kita akan lebih terkontrol. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini, mari sama-sama kita melatih diri kita, tentunya terutama, dan melatih siswa supaya dia bisa mengembangkan pola berpikir yang logis tadi. Neurokorteknya yang dipakai bukan limbik atau dinosaurus ya. Jadi yang pertama itu kan dari emosi dulu. Ketika siswa atau kita emosi, Bapak Ibu, kita harus memberi jeda dulu gitu. Nah, jeda ini salah satu cara atau teknik untuk meredakan emosi yang pertama. Lalu yang kedua itu ada pilihan respon. Ada roda respon emosi namanya. Jadi roda respon ini nanti kita akan membuatnya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Lalu yang keempat ada tindakan. Tindakan ini terjadi ketika kita sudah memikirkan mana pilihan yang lebih baik akan kita gunakan. Ini ada contoh roda pilihan yang akan kita pakai nanti Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa membiasakan siswa untuk memilih roda pilihan ketika dia marah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita akan merancang pembelajaran sel. Ya, silahkan bergabung tiga-tiga. Bapak-bapak boleh bertiga, bapak-bapak. Ini bapak-bapak. Bu Yulia mau bergabung kemana, Bu Yulia? Bu Yulia di sini berdua, Bu Yulia. Ya, di sini bertiga, Bu. Jadi Bapak Ibu boleh pilih satu. Bapak-bapak dulu lah. Ya, buka. Boleh pilih satu, Bu. Ini bagiannya, Bu. Bu, kami waktu di sekolah lama Enggak boleh, Bu. Boleh, tapi nanti dicetak. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi Bapak Ibu, mari kita membuat desain kelas bernuansa sel, dan ini nanti diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, yang kita buat berdasarkan yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, kelompok Bu Geni dapat emoticon tracker. Silakan dibuat Bapak Ibu. Kelompok Bapak-bapak dapat apa, Bapak-bapak? Jadi Bapak dapat papan cuaca emosi. Nah, terus roda pilihan kelompok siapa ya, Bu? Kelompok Bu Despi. Emoticon tracker kelompok Bu Geni. Jadi bikin gambar. Ya, bikin gambar sesuai dengan bagiannya tadi. Dan ini kira-kira bisa kita pakai di mana di sekolah kita. Silakan dibuat untuk roda pilihan. Bapak Ibu boleh disesuaikan. Oh, ini kita nggak harus mengikuti. Nggak harus. Jadi kita sesuaikan dengan gitu. Iya, kita sesuaikan. Besar busur-busurnya ini emang harus gini atau Boleh ditambahin, Bu Despi. oh, boleh gitu. Itu contohnya. Ini contohnya. Jadi silakan kalau Ibu Despi punya 12 pilihan boleh. Nanti kita pakai di mana.
Udah selesai ibu-ibu, bapak-bapak? Udah. Oke, jadi silahkan dipresentasikan hasil kerjanya bapak ibu yang kira-kira bisa kita pakai untuk pembelajaran sosial emosional. Ayo. Oh ya, silahkan sama bapak-bapak. Masya Allah. Di situ aja nggak apa-apa bapak-bapak. Oh, sini aja. Ya. Nah, ini kan. Bapak-bapak bikin apa ini bapak-bapak? Tolong ibu-ibu. Iya, Tasya nggak tahu. Iya. Nah, baru Tasya. Oke, Pak Ci. Silakan Pak Syah. Tasya suruh ini. Iya. Semua nggak jadi. Kan nggak tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kami dari Bapak akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitunya papan cuaca emosi yang telah kami rancang bersama ya. Bisa dilihat di sini gambar kami yang sungguh tidak cantik sekali. Yang pertama itu emosi sedih yang digambarkan oleh awan yang agak mendung ya. Ya, ini sedih. Yang kedua tuh emosi marah. Yang ada lambang petirnya. Ya, berarti kalau petir itu, ya walaupun petirnya cuma satu itu mensimbolkan tandanya lagi marah. Yang selanjutnya emosi apa nih? Terharu. Ya, dia terharu. Lihat matanya agak berbinar gitu ya. Selanjutnya emosi senang digambarkan dengan sedikit senyuman dan kelipan mata. Selanjutnya emosi lelah yang agak sedikit mangap, tandanya dia letih banget ya. Selanjutnya emosi takut. Itu yang terakhir. Sebenarnya ada beberapa emosi lagi yang tidak bisa kami gambarkan di sini karena keterbatasan imajinasi dan ekspresi. Jadi dan waktu. Jadi besok mungkin akan kami lanjutkan lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih. Jadi hanya ini yang dapat. Udah? Jadi hanya itu yang dapat kami presentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Salah dan yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan besok saja. Oh, rencana mau dipasang tuh di depan kelas, di dekat pintu masuk rencananya. Iya, biar ini nampak gambaran yang akan kondisi siswa kita per harinya gitu. Ditempel aja pakai kertas warna-warni sesuai dengan emosinya masing-masing itu dibedakan. Oke, terima kasih Bu Ena atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal buat dua. Presentasi kelas ini. Abu Despi. Nah, kita di depan ini ya. Ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok roda pilihan dari ibu-ibu SMK 1 Padang Laweh yang full color. Nah, inilah hasil karya kami, roda pilihan, pilih-pilihan aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak didik kita ketika mereka sedang dilanda rasa yang tidak nyaman, tidak senang, sedang kesal, maka ada 12 pilihan-pilihan dalam sebuah roda yang kami gambarkan. Apa saja? Bisa dengan ngemil, bisa dengan menggambar, bisa dengan menarik napas. Oh, memberi jeda ya, Bu. Betul sekali. Bisa dengan menyendiri, bisa dengan cuek, diam, bisa dengan game online, bisa dengan nongkrong bareng teman-teman yang se-circle, bisa dengan jalan-jalan cari angin, atau menangis meluapkan emosi, dengerin musik biar dapat inspirasi baru, atau scroll sosmed, atau dengan makan bersama. Itu roda-roda pilihan yang kami ajukan untuk anak-anak semuanya dalam mengelola emosinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau ditempel di belakang kelas biar anak ini untuk inspirasi anak. Ini harusnya setiap kelas itu nanti di awal semester besok setiap anak itu harus membuat pilihan-pilihan yang akan dikerjakan ketika dia emosi nantinya. Gitu. Jadi masing-masingnya harus punya sebaiknya ini. Gitu. Per anak harus punya roda pilihan gitu. Karena nggak semua anak nanti bisa sama, nggak semua anak dia suka ngemil. Gitu. Betul. Jadi ini hanya contoh. Rekomendasi berikutnya terserah anak-anak mau ngapain kalau dia marah. Hal-hal positif sebagai prakarya. Terima kasih, selamat berhasil. Iya, terima kasih. Pada tahap aplikasi, guru mulai menuangkan pemahaman tentang emosi ke dalam sebuah media pembelajaran. Setiap ide yang muncul lahir dari kepedulian terhadap kebutuhan murid dalam mengenali dan mengelola perasaannya. Media pembelajaran sosial emosional dirancang dengan sederhana namun syarat makna. Warna, simbol, dan bentuk dipilih untuk membantu murid menamai emosi yang mereka rasakan sekaligus memberi ruang aman untuk mengekspresikannya. Dalam proses ini, guru tidak hanya menciptakan alat bantu belajar, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap emosi murid layak diterima dan dipahami. Media menjadi jembatan antara perasaan dan pembelajaran, antara emosi dan tindakan positif. Melalui kreativitas dan empati, guru menyiapkan ruang belajar yang lebih manusiawi, di mana murid merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Pembelajaran yang bermakna selalu dimulai dari kesadaran diri. Melalui pengalaman, refleksi, dan praktik sederhana, kita belajar bahwa mengelola emosi adalah bagian penting dari peran guru. Ketika guru mampu hadir dengan emosi yang sadar dan respon yang bijak, murid akan merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berkembang. Dari ruang kelas yang penuh empati, tumbuh karakter dan hubungan belajar yang positif. Pembelajaran sosial emosional bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang proses yang terus dijalani dengan kepedulian dan konsistensi. Semoga video berbagi praktik baik jurus kedua BK Hebat, Kelola Emosi ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk terus menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan menggembirakan. Karena pendidikan yang berdampak selalu dimulai dari guru yang mampu mengelola dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.